Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya, dari Komisi B FSLDK ya kalau nggak salah. Mungkin sebelumnya izinkan aku untuk menyapa teman-teman, dan memperkenalkan diri sebelumnya ya. Aku Romi Sangaji yang kemarin sempat dikontak sama, teman-teman dari Komisi B juga untuk menyampaikan beberapa hal ya, dalam mengisi agenda rutin bulanannya. Nah, namun memang karena ada beberapa kendala yang saya alami, yang menyebabkan saya tidak mampu untuk bisa mengisi di tanggal yang diminta. Maka dari itu saya meminta izin untuk menyiapkan video rekamannya yang mungkin hari ini sedang kalian tonton bersama-sama ya. Dan mudah-mudahan, ini bisa cukup mengganti, apa yang diharapkan bisa tersampaikan kepada, teman-teman di forum, Komisi B ini, kayak gitu. Nah, mungkin izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Romi Sangaji, biasa dipanggil Romi, sempat banyak kegiatan di BMK Salman ITB, mungkin di sini juga ada yang jadi aktivis atau kader-kader di Salman ya, dan sempat megang di kaderisasi inti dan juga, pelatihan di sana. Mungkin kalau yang udah pernah ikutan SSC ataupun LMD, Inventra juga mungkin ya, itu sempat ketemu aku harusnya, mudah-mudahan. Nah, yang belum ikutan, boleh ikutan ya, karena mungkin masih ada beberapa program yang nanti akan dibuka di tahun ini, jadi silahkan yang tertarik bisa ikutan kegiatannya. Nah, jadi, mungkin itu sedikit perkenalannya dan hari ini mungkin aku ingin menyampaikan beberapa hal terkait kaderisasi karena, hal itu jadi salah satu expertise mungkin bisa dibilang, karena 3,5 tahun lebih di BMKA itu mengurus hal yang berkaitan dengan kaderisasi dan, hari ini juga saat ini aku lagi melanjutkan perkuliahan ya di psikologi UGM. Tapi aku belum masuk S2-nya, baru ikut program Prapaskasarjana karena, aku dari jurusan teknik sebelumnya di teknik fisika dan karena memang udah lama nih 3,5 tahun lebih di pengembangan manusia, yang lebih khususnya tentang pengembangan mahasiswa. Jadi aku memutuskan untuk, melanjutkan studi aku di psikologi. Nah, jadi mungkin di sini aku akan, sedikit membahas beberapa hal ya yang berkaitan juga dengan teori-teori psikologi yang sempat aku pelajari juga di perkuliahan aku. Walaupun mungkin masih perkuliahannya Prapaskasarjana ya, kayak gitu. Nah, jadi mungkin, aku izin untuk menampilkan beberapa tayangan. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang baik ya, di hari ini. Nah, ini kurang lebih, sedikit CV mungkin ya, tapi aku rasa tidak terlalu penting untuk dibacakan, jadi kita langsung lanjut aja. Nah, jadi teman-teman semua ya, aku sebelum memulai masuk ke diskusi atau pembahasan yang ingin aku sampaikan di hari ini, atau di pagi ini karena seharusnya video ini tayang pagi-pagi, aku ingin menampilkan beberapa data yang tadi sempat aku coba search, sempat aku coba cari ya, karena aku juga sebenarnya sedikit penasaran, sebenarnya jumlahnya berapa ya. Dan aku sempat, nyari sebenarnya ada berapa universitas sih di Indonesia, ternyata jumlahnya banyak, lebih dari 4.500 kampus. Tepatnya katanya di tahun 2020 ya, ini, 4.593. Ini aku nyari dari data paling teratas di Google sih, dari detik.com. Detik ngambilnya dari BPS ya, terus kata BPS-nya, ada 7 jutaan. Nah, ini aku ngambil dari Detik, kalau misalnya kalian mau searching, mau nyari artikelnya bisa juga. Dan aku sempat nyari juga ya di tahun 2001 kemarin, itu ada berapa mahasiswa katanya udah naik lagi gitu, nggak cuma 7 juta tapi sampai hampir 9 juta ya di tahun 2021 dan sekarang harusnya nambah juga nggak hanya perguruan tingginya tapi juga jumlah mahasiswanya aja karena biasanya memang tiap tahun jumlah perguruan tinggi nambah ya terutama jumlah perguruan tinggi yang
swasta biasanya nambah. Nah, kenapa aku ngobrolin tentang ini ya? Pertama karena memang di sini aku lagi ada di forum yang sangat berkaitan dengan mahasiswa, apalagi teman-teman dari FSLDK yang menghimpun seluruh mmm, lembaga dakwah kampus di seluruh Indonesia kan ya. Walaupun mungkin kayaknya masih agak terbagi juga kan kalau nggak salah ya, ada FSLDK sama ada satu lagi forum yang agak sedikit berbeda kalau nggak salah ya, tapi aku agak lupa namanya. Mmm, iya, ya aku lupa sih yang itu ya. Aku taunya FSLDK karena, salah satu yang besar. Tapi seingat aku ada juga ya kalau nggak salah, tapi intinya, eee, kita di awal ya, aku ingin membuat kita menyadari bersama-sama bahwa kita adalah organisasi yang besar, walaupun aku sendiri nggak tahu sebenarnya yang terhimpun di kalian itu ada berapa kampus, tapi yang jelas pasti itu ada sangat banyak banget, kampus-kampus yang terlibat dalam FSLDK, yang itu perlu diperhatikan ya. Nah, apalagi mengingat data-data ini yang cukup banyak dan tentunya terus bertambah ya karena pemerintah kita, terus mengusahakan agar lebih banyak mahasiswa yang bisa melanjutkan atau lebih banyak ini ya, anak-anak Indonesia yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga setiap tahunnya pasti akan terjadi penambahan entah itu dari jumlah mahasiswanya atau bahkan mungkin jumlah kampus-kampusnya. Dan bahkan mungkin ada beberapa mahasiswa Indonesia yang kuliahnya nggak di Indonesia ya, karena udah penuh, jadi nyarinya ke luar negeri, kayak gitu. Nah, meningkatnya si jumlah mahasiswa ini ya, meningkatnya jumlah, apa namanya, manusia-manusia ini, tentu ini akan meningkatkan kebutuhan dari, masyarakatnya, ya kan, dari manusia-manusianya. Yang mana sebagaimana yang kita ketahui, kebutuhan-kebutuhan itu bisa kita bagi 2 secara sederhana, itu ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasmaniah ya, kayak makan, minum, udara, ya, dan lain sebagainya lah, yang sebenarnya gunanya apa sih, kebutuhan-kebutuhan jasmaniah ini, ya berguna untuk, bikin agar manusia itu bisa berbuat sesuatu, agar manusia ini bisa bergerak. Nah, tapi kebutuhan manusia ini nggak hanya, kebutuhan jasmani aja yang perlu dipenuhi, tapi juga ada kebutuhan ruhani, yang mana si kebutuhan ruhani ini akan berkaitan, untuk mengarahkan perbuatan manusia tadi. Kalau misalnya manusia udah terpenuhi kebutuhan jasmaninya, dia udah, bisa untuk berbuat sesuatu, memiliki daya untuk melakukan sesuatu hal. Nah, kebutuhan rohani ini diperlukan agar, apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak melanggar norma, tidak menyakiti orang lain, dan tidak melanggar, kepercayaannya ya, tidak merusak alam. Nah, kenapa sih, kebutuhan rohani ini itu penting ya? Karena ketika manusia itu melakukan kesalahan-kesalahan atau mungkin kalau di kita bahasanya melakukan dosa, sebenarnya secara kondisi kejiwaannya dia akan, terganggu ya. Entah mungkin secara, paling rendah mungkin dia akan merasakan rasa bersalah misalnya. Terus, tidak apa ya, memiliki self esteem yang kecil atau tidak percaya diri, depresi, dan sebagainya. Yang itu disebabkan karena, manusia bisa melakukan sesuatu namun dia melakukan hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan ya. Sehingga kebutuhan keduanya itu mau nggak mau perlu dipenuhi, baik itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan ruhani, yang seringkali memang, hal ini nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau misalnya kita ngobrolin di agama kita ya, kita juga tahu bahwa ada beberapa hadis-hadis yang menyampaikan tentang bahwa, mmm, kekafiran itu kefakiran itu, sorry, dekat dengan kekafiran kan ya, kurang lebih kayak gitu, yang mana artinya ketika manusia ini tidak bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya, sangat, kemungkinan besar ya mereka tuh akan melakukan tindakan-tindakan yang merusak, kebutuhan ruhaninya itu. Contohnya misalnya ketika ada orang-orang yang dia tidak terpenuhi makanannya, dia mau nggak mau perlu untuk memenuhi kebutuhan makanannya itu, karena dia merasakan kelaparan dan kehausan akhirnya dia, mencuri misalnya, mencuri, makanan. Yang pada akhirnya, pencurian itu membuat dia dicap sebagai orang yang, buruk, orang yang berakhlak jelek ya, orang yang rendah di masyarakat ya, yang membuat kebutuhan rohaninya pun tidak dapat terpenuhi, kayak gitu. Nah makanya ya
ketika kebutuhan jasmaninya nggak terpenuhi, kebutuhan rohaninya juga sulit untuk bisa terpenuhi, dan sebaliknya bahkan ketika kebutuhan rohaninya tidak dimiliki ya, terus orang itu berbuat sesuatu hal yang merugikan orang lain dan yang nanti akan berakibat merugikan dirinya sendiri, dan dia akan sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya ya. Makanya orang-orang yang biasanya udah sempat dapat catatan di kepolisian mungkin akan lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan karena memiliki cap-cap buruk di masyarakat atau memiliki riwayat-riwayat tindak kriminal yang membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Nah, makanya kedua hal ini penting untuk dipenuhi. Nah, lebih bahayanya lagi kalau misalnya memang kebutuhan rohani ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang dia memiliki power yang besar. Jadi dia memiliki kemampuan untuk berbuat, tapi ruhaninya kemampuan untuk berbuat baiknya nggak punya gitu. Yang mungkin ya beberapa orang mungkin di kita juga sering merasakan ya, masih banyak orang-orang di masyarakat kita yang dia sebenarnya memiliki kekuatan entah itu dalam hal finansial, kekuatan jabatan atau intelektual, yang itu mempergunakan kekuatan-kekuatan yang telah Allah berikan kepada mereka itu untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Ya contohnya mungkin ada koruptor-koruptor yang ditangkap misalnya. Nah, atau misalnya ya ada pejabat-pejabat di institusi tertentu yang menggunakan kekuatan dalam jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang banyak kan ya terjadi di beberapa kasus, bahkan mungkin kemarin sempat ada muncul juga di NGO yang cukup terkenal misalnya, atau institusi pendidikan bahkan yang ya mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Nah, artinya gini teman-teman ya. Aku di sini ingin menyampaikan dulu di awal bahwa peran pemenuhan kebutuhan rohani ini jadi peran yang penting di samping pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang mana pemenuhan kebutuhan jasmani ini udah banyak banget orang yang mikirin sebenarnya. Bahkan secara pribadi, secara naluriah orang-orang akan memenuhi kebutuhan jasmaniah ini karena diri manusia ini kan sebenarnya dibentuk oleh dua hal. Manusia ini dibentuk oleh sesuatu hal yang jasmaniah, yang itu diambil dari bumi ya, dari tanah. Tapi Allah juga tiupkan ruh ya, yang mana ruh itu adalah bagian dari sesuatu hal yang transendental. Dua hal ini memiliki kebutuhan masing-masing yang perlu dipenuhi. Sisi jasmaniahnya perlu dipenuhi, sisi ruhaniahnya juga perlu dipenuhi. Sisi jasmaniah perlu dipenuhi secara horizontal, sisi ruhaniah perlu dipenuhi secara vertikal. Nah, tapi ketika manusia itu hanya mampu melihat bahwa dia memiliki kebutuhan jasmaniah yang perlu dipenuhi, hal itu dia akan fokus untuk memenuhi kebutuhan jasmaniahnya itu, sehingga dia lupa atau mungkin tidak sadar ya bahwa memang dia memiliki kebutuhan untuk terpenuhi secara vertikal. Makanya sekarang juga ya wajar ketika banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengejar dunia ya. Mengejar dunia karena dirinya juga sebenarnya manusia dibentuk atau diciptakan dari komponen dunia itu. Makanya dia ingin memenuhi kebutuhan duniawinya ya dari tanah kan ya. Ibaratnya kayak gitu. Nah, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan dunia sebesar-besarnya, tapi dia lupa untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Yang pada akhirnya dia menyakiti orang lain dan membuat hatinya atau ruhnya itu merasa sakit, jiwanya itu merasa ya sakit gitu ya. Entah itu dia merasakan depresi, merasakan ketakutan, merasakan rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan ya. Ya, kan banyak juga cerita-cerita orang yang udah kaya tapi kok tidak menikmati hidup ya, dan akhirnya mereka juga beralih kepada agama ujung-ujungnya. Apalagi mungkin orang-orang yang udah tua gitu, udah mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin, mendapatkan semua harta yang mereka inginkan, ujungnya mereka nggak merasakan kebahagiaan ketika mereka tidak mampu untuk memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dan tidak bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan ruhaniahnya. Nah, makanya di bagian ini penting nih sebenarnya pemenuhan itu. Dan kalau misalnya tidak terpenuhi, maka orang-orang yang memiliki kekuatan tadi akan mempergunakan kekuatannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya kita kan sering ngedengar ya tentang nasihat-nasihat para ulama mungkin ya.
ketika kita tidak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang baik, maka kita akan melakukan hal-hal yang seminimalnya mubah lah. Seenggaknya mungkin nanti bakal masuk ke makruh atau mungkin hal-hal yang haram atau dosa. Nah, makanya ini jadi salah satu hal yang penting. Nah, dan kita sebagai orang-orang yang ada di ranah kampus, dan kita juga memahami bahwa orang-orang yang bisa berkuliah ini orang-orang yang memiliki privilege yang lebih untuk mendapatkan pengayaan intelektual dan berpotensi besar untuk memiliki apa ya, posisi kepemimpinan yang tinggi di negara kita ini. Kita seharusnya menyadari bahwa pemenuhan rohani ini menjadi salah satu hal yang penting untuk diisi di kehidupan kampus. Karena kalau enggak, ya mereka lulus-lulus menjadi orang yang enggak tahu mereka harus berbuat ke arah yang mana gitu. Jadi mereka mungkin memiliki kemampuan untuk berbuat, tapi dia enggak memiliki kemampuan untuk berbuat baik. Nah, makanya di sini aku sebenarnya ingin menyampaikan bahwa kalian ini penting banget ya untuk ada di kampus, untuk bisa membuat kampus itu menjadi tempat terpenuhinya kebutuhan ruhani ini. Ini sebenarnya nggak terlepas dari kita sebagai ini ya, sebagai apa ya, LDK atau lembaga dakwah kampus. Ini sebenarnya berkaitan dengan semua agama lain, entah itu Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Mereka semua memiliki peran untuk memberikan pemenuhan kebutuhan rohani ini kepada penganut-penganutnya. Karena kalau misalnya itu tidak terpenuhi, bisa jadi hanya mencetak orang-orang yang memiliki kekuatan tapi tidak mampu menggunakan kekuatan itu untuk hal-hal yang benar. Nah, makanya ini penting. Ini aku sedikit mention kenapa nggak hanya terfokus ke agama kita aja, karena aku rasa dalam ranah ini kita penting juga untuk bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dakwah dari agama lain ya, agar kita bisa benar-benar menciptakan kondisi kampus yang sehat, nggak hanya sehat jasmani dan intelektual aja, tapi dalam segi rohani juga terpenuhi gitu. Nah, untuk itu teman-teman semua nih yang ada di Komisi B megang ini ya tentang kaderisasinya di seluruh FSLDK yang jadi tonggak paling utama mungkin ya untuk bisa membuat agar FSLDK atau LDK-LDK di seluruh Indonesia itu tetap stabil kondisinya dengan memperbaiki atau menunjang atau menjadi fondasi mungkin ya dalam program-program kaderisasi di seluruh LDK-LDK di Indonesia gitu. Karena kalau misalnya organisasi tanpa adanya kaderisasi, maka mereka nggak akan mampu untuk bertahan dalam proses pergantian kepengurusan yang terus terjadi. Nah, makanya perlu dicetak pemimpin-pemimpin baru, orang-orang yang mampu untuk menggantikan orang yang akan berganti atau pindah ranah karyanya, sehingga organisasi itu tetap akan mampu hidup dan memberikan atau melakukan tujuan-tujuan organisasinya. Nah, makanya kalian dalam sudut pandang aku nih yang punya pengalaman banyak di kaderisasi, kalian ini menjadi salah satu organisasi yang punya peran penting dan signifikan ketika kalian mampu untuk memaksimalkan potensi yang kalian miliki sebagai orang yang megang kaderisasinya LDK di seluruh Indonesia ya. Karena aku tahu di Komisi B megang itu ya, tapi mohon maaf kalau misalnya salah. Ya, cuma yang aku pahami kayak gitu. Nah, makanya di sini aku harap kita udah sama-sama sepakat tentang betapa pentingnya kita mampu untuk memahami peran kita. Nah, selanjutnya di sini aku mau sedikit ngejelasin ya tentang learning designer mindset. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu mindset dasar yang perlu kita miliki sebagai orang yang mengkader atau yang membuat apa ya? Ya membuat proses kaderisasi di lingkungan organisasi kita. Ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan, mudah-mudahan sampaian secara ringkas ini bisa diterima dengan mudah ya oleh kalian semua kayak gitu. Nah, terus ada poin-poinnya ada apa aja ya supaya kita punya mindset yang baik, mindset yang tepat dan kita mampu untuk membuat kaderisasi yang tepat juga nih untuk seluruh LDK di Indonesia. Nah, ya kalau misalnya ada yang mau menyampaikan dulu ya sebenarnya mindset yang terpentingnya apa,
operator boleh untuk mempause slide ini di sini, ya, video ini di sini, dan boleh untuk mempersilahkan teman-teman semua untuk menyampaikan mungkin barangkali ada yang ingin menyampaikan sebenarnya mindset yang penting itu apa aja dalam proses perancangan kaderisasi. Nah, kenapa di sini aku menyampaikan ini kita sebagai learning designer ya, karena memang kaderisasi ini kan menyiapkan seseorang untuk mampu memegang kepemimpinan, mampu untuk menggantikan. Jadi seakan-akan kita jadi pemimpin, kita mempersiapkan pemimpin yang baru. Artinya kita ada proses menyiapkan agar orang itu mampu untuk mempelajari berbagai macam hal agar siap untuk menggantikan kita kan ya. Makanya di sini aku menyebutkan sebenarnya kita secara umum sebenarnya kita jadi learning designer. Kita mendesain sebuah program pembelajaran kepada mereka agar orang-orang yang sedang kita kader itu bisa lebih siap untuk menggantikan orang-orang yang perlu diganti kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya mungkin udah ya, udah di stop dan udah ada yang menyampaikan, dan mungkin kita setelah ini akan sedikit membongkar apa aja yang perlu kita pahami dalam menjadi learning designer. Oke, pertama aku ingin menyampaikan bahwa human resource itu adalah aset yang sangat penting untuk organisasi ya teman-teman. Karena ketika kita ingin membuat sebuah produk atau sebuah jasa yang sangat baik dalam organisasi kita, kita memerlukan berbagai macam hal yang nggak kelihatan sama orang-orang yang merasakan produk dan jasa kita. Kalau misalnya di LDK kan tentu ini tentang dakwah ya, tentang syiar. Sehingga mungkin orang-orang masyarakat kampus melihat produk kita apa sih? Apakah mungkin produk kajian, program tahsin ya, program apalagi mentoring kah atau apa? Bagus enggaknya semua program itu disebabkan oleh sesuatu hal yang ada di bawah ini nih, di bawah permukaan yang si penerima manfaat itu nggak menyadari itu. Mereka taunya ya program mentoring ya kayak gini, tapi sebenarnya kenapa program mentoring itu terjadi seperti itu karena ada sesuatu hal di bawahnya kan, karena sistem keorganisasiannya, karena kapasitas yang dimiliki sama orang-orangnya atau kapabilitas yang dimiliki sama SDM dari organisasinya, atau mungkin value culture yang ada di organisasinya. Sehingga semua itu membentuk produk dan jasa yang diminati sama orang-orang, sama target dakwah kita kayak gitu, sama masyarakat kampus, sama mahasiswa-mahasiswa atau bahkan mungkin dosen-dosen ya di setiap universitas. Makanya ketika kita ingin memperbaiki produk dan servisnya, yang perlu kita perbaiki adalah bagian bawahnya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita stuck mikirin gini aja nih teman-teman. Kita mikirin gimana caranya agar kita bisa bikin target yang bagus, kita bisa bikin program dengan kualitas yang bagus. Setinggi-tingginya kita berhayal untuk memiliki impian, memiliki program yang luar biasa. Kalau misalnya orang-orang yang mengerjakan program itu tidak mampu untuk mencapainya, ya impian itu tidak akan mungkin bisa tercapai, ya kan? Makanya itu cuma halu doang lah. Ketika kita pengen, oh ini kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu, kita harus melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi sebenarnya kita nggak mempersiapkan orang-orang kita untuk bisa mencapai itu, ya nggak akan pernah berhasil. Tapi berbeda ketika kita fokus untuk mengembangkan orang-orangnya. Kita bikin bahwa orang-orang itu tuh mampu untuk memberikan sesuatu yang lebih luar biasa daripada yang kita ekspektasikan, maka orang-orang tersebut secara nggak sadar mereka akan menghasilkan sesuatu yang melebihi dari target kita sebenarnya. Jadi ya ketika kita orang-orangnya mampu untuk mencapai titik 10, mereka akan mencapai titik 10 itu. Tapi kalau misalnya kita cuma nargetin 10 tapi orang-orang kita cuma ada di 5, 6, ya mereka cuma bisa nyampe ke 6 kan. Nah, makanya ya kita harus fokus untuk mengembangkan manusia ini. Yang mana pengembangan manusia itu ada di kaderisasi. Nah, ketika kita bikin kaderisasi yang baik, ini akan tercitra, terlihat dalam program-program yang baik. Dan kalau misalnya memang program-program kita dinilai kurang bagus ya, entah itu mungkin sedikit nih, jarang ada orang yang tertarik, posternya misalnya jelek ya, followers Instagramnya nggak banyak misalnya, atau ketika ada orang yang ikut kegiatannya mereka merasa kecewa dengan program kita. Nah itu mungkin sebenarnya bukan karena targetnya yang tinggi, tapi ya karena orang-orang di kitanya aja yang memang itu nggak punya kapasitas untuk bisa membuat program yang sesuai dengan harapan dari konsumen-konsumen kita atau
target dakwah kita gitu. Nah, makanya kita perlu mengembangkan manusia-manusia ini yang itu sebenarnya dikaderisasi intinya. Nah, makanya ketika kaderisasinya bagus ya ujung-ujungnya bagus juga gitu. Ya aku sebagai orang yang fokus di kaderisasi menilai sebenarnya kaderisasi itu jadi salah satu poin yang penting ya secara keseluruhan. Mungkin beberapa orang ada yang melihat kepemimpinan nih yang terbagus gitu, yang perlu dijadiin fokus. Pokoknya kita harus bisa mencetak pemimpin yang terbaik supaya pemimpin itu bisa membawa anak-anaknya, membawa staff-staffnya untuk melakukan kinerja yang terbaik. Di satu sisi oke, aku setuju bahwa memang pemimpin yang bagus itu mampu untuk membawa orang-orangnya, tapi kan tentu pemimpin juga dibentuk ya. Pemimpin itu nggak tiba-tiba jadi seperti itu gitu. Mereka perlu dibentuk, perlu diasah dengan adanya kaderisasi juga. Jadi ya intinya kaderisasi sih menurut aku ya. Yang ini jadi harus jadi fokus banget dan ya kita udah sadar lah ya bahwa kita punya peran yang penting banget lah dalam hal ini. Ya, the overall success on the team is based on the individual contribution. Jadi ya kesuksesan dari sebuah tim itu ya atas kontribusi masing-masing individunya. Jadi semuanya itu memberikan kontribusinya sehingga terakumulasi jadi kesuksesan yang kita rasakan saat ini. Kayak gitu. Jadi ya perbaikilah individu-individunya itu gitu. Poin yang kedua itu tentang right man in the right place ya. Jadi proses kaderisasi itu bukan proses yang mudah dan sederhana ya teman-teman. Kalau misalnya aku ngebahas di rekrutmen funnel atau corong dalam proses rekrutmen, ini kan sebenarnya banyak yang dilakuin ya. Ini sebenarnya tahapannya agak sederhana. Kalau misalnya kalian mau cari yang lebih kompleks sebenarnya ada ya. Misal kalian pengen mempelajari tentang rekrutmen funnel ini apa aja yang perlu dilakukan dalam setiap tahapnya, kalian bisa cari di internet. Tapi ini aku coba membuat diagram yang lebih sederhana supaya kita lebih mudah untuk menangkap apa yang ingin aku sampaikan. Nah, jadi memang dalam dalam membangun organisasi ya, itu kan organisasi itu perlu untuk apa ya, dihuni, kok dihuni ya? Perlu orang-orang yang tepat ya, yang berada di organisasi itu kan. Dan untuk mendapatkan orang-orang tepat tersebut kan itu melalui proses yang panjang. Dari mulai si organisasi kita membuat orang-orang tuh mengetahui bahwa ada organisasi itu. Sehingga mereka tertarik untuk jadi penasaran lah seenggaknya untuk pengen tahu lebih jauh organisasi itu apa. Terus habis itu masuk ke tahap engage. Kita bikin orang-orang tersebut itu yang mereka tuh udah aware terhadap organisasi kita, pengen ikut organisasi kita. Terus habis itu kita masuk ke tahap converting, di mana kita membuat orang-orang yang tertarik itu mendaftarkan diri dan habis itu kita masuk ke fase nurture ya. Kita mengasah semua orang yang memang itu udah tertarik dan udah mendaftarkan diri agar mereka tuh siap untuk menggantikan kepemimpinan atau tempat-tempat yang perlu diisi di organisasi itu. Yang tentu jumlahnya pasti jauh lebih sedikit dibanding orang-orang yang baru mengetahui organisasi kita. Nah, makanya ini bisa jadi ini juga ya, bisa jadi apa ya, analisa sederhana sebenarnya kenapa sih sedikit yang daftar di LDK pada merasakan itu ya. Kalau misalnya kalian merasakan itu, ya bisa jadi karena di atas-atasnya juga kita kurang maksimal. Kayak kita nggak bisa membuat orang tuh aware bahwa organisasi kita itu ada, kita nggak bisa membuat mereka tuh tertarik bahwa eh, organisasi organisasi kita itu bisa memberikan banyak manfaat buat mereka dan kita gagal untuk membuat mereka itu mendaftarkan ke organisasi kita gitu. Nah makanya ya banyak hal yang memang jadi PR ketika memang ada pertanyaan kenapa hanya sedikit yang daftar di LDK, ya berarti kita perlu membuat orang-orang semakin banyak yang tertarik dan bahkan semakin aware terhadap organisasi kita. Caranya kayak gimana? Caranya kita perlu memaksimalkan orang yang udah kita miliki untuk membuat prestasi yang terbaik sehingga organisasi kita lebih dikenal oleh masyarakat. Terus gimana caranya biar bikin anak-anak yang kita miliki sekarang itu bisa berprestasi ya tingkatkan kapasitas mereka dan kapabilitas mereka untuk bisa menghasilkan karya-karya lebih baik. Dengan apa? Kaderisasi, ya. Jadi jawabannya ya ujungnya kaderisasi lagi. Nah, tapi ya orang-orang yang udah kita terima ini tentu orang-orang yang luar biasa dan terpilih intinya ya, yang perlu kita maksimalkan semaksimal mungkin dalam proses kaderisasi ya. Karena kalau misalnya kita gagal untuk memaksimalkan mereka dan bahkan mungkin banyak dari mereka yang nggak betah dan justru malah keluar, itu akan mempersulit kita dalam kedepannya gitu. Karena tentu kita membutuhkan SDM-SDM ini ya dalam membuat karya-karya atau membuat produk-produk dakwah itu.
kayak gitu. Jadi di sini aku ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang sekarang kita miliki di organisasi kita ya, itu adalah orang-orang yang sangat berharga yang perlu benar-benar kita jaga agar mereka itu enggak keluar gitu. Ya dengan kaderisasi gitu ya. Makanya karena nyari orang di tempat yang tepat itu susah, makanya kita harus menjaga mereka lah agar bisa tetap berada dalam organisasi. Nah, yang ketiga, ini yang perlu kita pahami ya, secara benar dalam diri kita bahwa ketika kita melakukan proses kaderisasi, sebenarnya kita itu sedang melakukan pembelajaran ke orang dewasa, apalagi mahasiswa ya. Mungkin kalau yang anak-anak jurusan pendidikan, barangkali di sini ada, mengenal ilmu pedagogik. Nah, kalau kita ngomongin tentang kaderisasi, itu udah bukan tentang pedagogik, tapi andragogik ya. Jadi pendidikan untuk orang dewasa, bukan pendidikan untuk anak-anak. Jadi bahasannya agak berbeda. Makanya di sini aku ingin menyampaikan, karena beberapa ada yang ini juga sih, ada yang proses kaderisasinya kayak nggak menempatkan orang-orang itu sebagai orang dewasa gitu. Jadi ya bagaimana mereka mau merasa untuk apa ya, sedang melakukan proses pembelajaran, orang mereka aja tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya kan. Mereka tidak dihargai sebagai orang dewasa gitu. Nah, makanya kita di sini perlu memahami ini. Terus apa aja tentang orang dewasa ini ya, bagaimana cara mereka belajar? Pertama, kita perlu memahami bahwa orang-orang yang mengikuti program kaderisasi di kita itu adalah orang-orang yang voluntary to learn. Jadi mereka tuh memiliki alasan tersendiri kenapa mereka tuh ingin belajar di organisasi kita ya. Mereka punya alasan-alasan lah, punya alasan-alasan, dan ya secara sukarela mereka memang ingin ikut gitu. Bukan bukan karena ini kan, bukan karena apa, anak-anak biasanya kan kalau anak-anak itu disekolahin ya. Maksudnya sekolah itu adalah pilihan orang tua kan biasanya ya. Udah jadi apa ya, budaya lah di kita kalau misalnya udah masuk fase anak-anak mereka sekolah dan ya mereka menjalani itu. Mereka mereka nggak punya keinginan kenapa mereka mau sekolah gitu, tapi ya mereka merasa bahwa memang alurnya seperti itu kan waktu kita kecil. Nah, makanya ini agak sedikit berbeda ya. Kita perlu memahami bahwa mereka adalah orang yang sukarela sebenarnya untuk ikut organisasi kita. Mindset ini akan sangat berkaitan ke banyak hal sebenarnya ya. Dengan melihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya sukarela untuk ikut, bukan orang yang dipaksa dan sebagainya. Makanya kadang-kadang ketika kita ada proses kaderisasi yang dalam tanda kutip itu melakukan pemaksaan-pemaksaan tertentu, biasanya itu akan sedikit mencederai kemerdekaan orang dewasa dalam memilih, yang membuat mereka nggak terlalu mau berada dalam proses kaderisasinya. Kadang-kadang kan ada beberapa yang kayak gitu ya, yang fenomena-fenomena aku lihat sih terjadi ketika ada organisasi yang dia secara nggak sadar mungkin memaksa seseorang untuk, ini kamu harus ikut ini, harus ikut ini, harus ikut ini. Somehow itu membuat kemerdekaan mereka terenggut, jadi ya mereka tidak merasa bahwa mereka sedang dinilai atau diposisikan sebagai orang dewasa. Nah, maka kita perlu memahami ini ya. Nah, yang kedua, itu ketika mereka datang buat belajar, mereka itu memang ingin belajar. Jadi karena mereka itu memiliki kesadaran untuk belajar ya, untuk mengikuti proses kaderisasi ya, mereka punya tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Makanya jangan sampai ketika kita bikin program kaderisasi itu malah nggak sesuai dengan ekspektasi. Kita menjanjikan banyak hal ya kepada mereka, tapi kita tidak memberikan performa maksimal kita ke mereka. Ya, makanya wajar ketika ada orang-orang yang ketika ikut program kaderisasi terus mereka merasa ya kok kaderisasi gini-gini aja gitu ya. Mereka kaderisasi itu kayak biasa cuma ikut, datang, ada pemateri, pulang gitu. Itu kan sesuatu hal yang ya udah sih, semua organisasi juga kayak gitu. Nah, makanya ya kita perlu bisa melebihi seenggaknya satu langkah dari ekspektasi mereka. Nah, cara pengen tahu ekspektasinya kayak gimana ya refleksi aja ke diri sendiri. Karena kan kita juga pernah di posisi mereka tuh. Karena kita pernah di posisi mereka, kita seharusnya bisa merefleksikan kepada diri kita sebenarnya apa yang kekurangan yang dialami ketika kita dulu di kaderisasi, dan juga sebenarnya kita pasti memiliki mimpi-mimpi tersendiri. Bentuk kaderisasi seperti apa yang bisa membuat diri kita itu terpuaskan. Nah, sehingga kita bisa balas dendam dengan baik kan, ketika dulu mungkin kita melakukan mengalami proses kaderisasi yang agaknya biasa aja, terus kita balas dendam dengan membuat program kaderisasi yang luar biasa yang membuat adik-adik tingkat kita itu merasa
tidak merasakan apa yang kita rasakan dahulu gitu. Mereka merasa so excited ya, mereka mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran dan membuat mereka ingin terus berada dalam organisasi ini misalnya. Nah, jadi jangan sampai kita mengecewakan mereka gitu. Nah, ketiga, kita perlu menyadari bahwa mereka ini adalah orang-orang yang udah punya pengalaman dan mereka tuh bisa saling membantu satu sama lain. Nah, dan ini yang agak jarang dilihat kayaknya ya di beberapa organisasi dan kaderisasi dakwah. Biasanya proses kaderisasi itu berjalan sesuai dengan budaya setempat. Jadi kayak ngikutin, oh dulu kayak gini, kita tahun ini kayak gini lagi, ya ada yang kayak gitu ya. Kalau ada yang kayak gitu tolong dipikir ulang ya apakah masih tetap relevan atau enggak. Karena eh, pengetahuan manusia ini makin lama makin meningkat ya. Manusia di zaman ini tuh pengetahuan itu gampang, mudah untuk didapatkan. Sehingga sebenarnya kalau misalnya kita membandingkan proses kaderisasi kita saat ini sama sebelumnya, bisa jadi orang-orang yang saat ini kita kader itu memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dibanding orang-orang di zaman dulu ketika ikut proses kaderisasi yang sama. Nah, artinya apa? Artinya bisa jadi ketika kita bikin program kaderisasi yang sama dengan zaman baheula ya, zaman dulu kala itu udah nggak relevan sama mereka karena mereka udah memahami itu gitu. Bisa jadi kayak gitu kan, makanya mereka akan ngerasa boring kok, ya udah gini-gini aja lah, nggak ada sesuatu hal yang baru, nggak ada sesuatu hal yang berbeda, nggak ada yang bisa membuat kepala mereka tuh refreshing lagi ya, nggak ada sesuatu hal yang baru atau nggak ada sesuatu hal yang membuat kepala mereka tuh tercengang, oh ini aku baru nggak nih ada sesuatu hal kayak gini misalnya. Nah makanya ya pertama kita perlu memahami mereka tuh udah terisi, makanya kita perlu mengisi hal yang lain, jangan mengisi hal yang sama lagi. Makanya somehow ketika kita melakukan proses kaderisasi, baiknya kita memang ada assessment dulu di awal ya. Ya banyak hal yang bisa dilakukan dan tentu nggak bisa dibahas di sini karena waktu yang terbatas, tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa coba cari berbagai macam sumber gimana caranya bisa melakukan sebuah assessment terhadap manusia-manusia itu. Nah, dan yang lebih menariknya lagi ya, karena mereka itu udah terisi dan tentunya mereka itu memiliki pengalaman yang berbeda antar manusianya ya, kan pasti dalam proses kaderisasi itu banyak yang ikut daftar set, misal 100 orang, pengalaman setiap orang itu beda-beda dan setiap dari mereka itu bisa mengisi satu sama lain. Makanya kita mampu untuk memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka itu untuk memaksimalkan program kaderisasi gitu. Jadi mereka bisa saling belajar satu sama lain, mengisi satu sama lain. Mereka udah punya teko, udah punya isinya, ya mereka bisa minta tekonya diisiin ke yang lain kan. Dan bahkan ketika teko itu mereka isiin ke orang lain, air yang ada dalam teko mereka itu nggak berkurang, bahkan bertambah ya. Karena kan proses pembelajaran paling baik itu dengan mengajarkan ya. Ketika mereka ngajarin, justru teko dalam mereka bertambah, tapi mereka tekonya masih ngucurin air juga ke teko yang lain gitu. Keajaiban dalam belajar ya. Mujizat, nah, mujizat manusia lah itu. Nah makanya kita perlu memahami ini. Jangan sampai ya kegiatan kaderisasi itu ya cuma kegiatan materi doang gitu. Nggak dilibatin gitu mereka, padahal mereka tuh punya kemampuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan dan mereka bahkan bisa saling memberikan atau berbagi pengalaman mereka yang itu berharga bagi diri mereka dan sangat berharga bagi orang lain gitu. Ya, jadi nanti ketika kalian bikin program organisasi bisa dipertimbangkan ya hal ini. Nah, terus yang terakhir ini terkait konteks yang mereka pelajari itu berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan. Nah, banyak program-program kaderisasi yang setelah dibuat itu hubungannya tuh mana dengan organisasi itu gitu. Kadang-kadang nggak ada hubungannya gitu, nggak ya nggak ada kaitannya gitu lah. Kayak di proses kaderisasi kita belajar ini, tapi terus hubungannya sama ketika kita melaksanakan organisasi ini apa gitu. Nah, jangan sampai ketika kita bikin program kaderisasi itu justru nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang akan mereka lakukan dalam organisasi itu. Nah, makanya kita perlu memastikan ya, agar mereka, karena mereka tuh punya daya kritis ya, orang-orang dewasa, mahasiswa apalagi zaman sekarang tuh punya daya kritis yang tinggi, ya mereka akan melihat itu. Kalau misalnya mereka menilai bahwa mereka udah capek-capek ngeluangin waktu secara voluntary ya, mau belajar di sini, mereka udah punya niat untuk mendapatkan berbanyak ilmu di sini, ternyata ketika mereka mendapatkan ilmu yang kalian berikan, ilmu itu tidak mereka gunakan, ya buat apa mereka menghabiskan waktu di sana, bahwa ujung-ujungnya ilmunya nggak dipakai. Ini kan sama kayak ini ya, kayak untuk apa sih di SD kita belajar banyak hal tapi ternyata ujungnya nggak dipakai misalnya. Pertanyaan-pertanyaan itu kan wajar ya muncul.
Walaupun memang materi-materi di SD itu materi-materi yang fundamental sih ya, mengembangkan logika juga sebenarnya. Ya ketika orang dewasa belajar ya mereka juga akan berpikir juga kan sebenarnya buat apa gitu. Ini tuh bakal dipakai di mana dan kalau misalnya ternyata nggak dipakai ya kekecewaan itu akan muncul. Makanya kita perlu membuat program-program kaderisasi yang itu sesuai dengan konteksnya. Bahkan ada program-program yang itu secara khusus nggak dilakukan untuk semua. Mungkin banyak dari kita yang memahami bahwa program kaderisasi itu program-program yang besar diikuti sama semuanya ya. Masa orientasi lah, masa naik tingkat misalnya ya, naik tingkat bina. Itu kan sebetulnya kaderisasi. Padahal sebenarnya pelatihan-pelatihan sederhana nih kayak misalnya ketika kalian bikin pelatihan desain di divisi desain, itu proses kaderisasi karena kita sedang menyiapkan orang-orang untuk lebih mumpuni menjalankan divisi desain itu di kemudian hari ketika periodenya berganti. Kita kan menyiapkan orang itu kan. Itu juga kaderisasi. Makanya ya karena pelatihan desain itu sangat berkaitan konteksnya dengan apa yang akan mereka lakukan di divisi desain, maka itu jadi proses kaderisasi yang sangat efektif dibanding kita bikin kaderisasi yang secara komunal banyak tapi ujungnya nggak dipakai misalnya. Nah makanya ini perlu difahami juga. Jangan sampai kita malah blunder bikin banyak program kaderisasi, apalagi program kaderisasi yang biasanya udah pernah dilakukan di masa lalu dan nggak pernah diubah ya. Terus kita pakai lagi tanpa kita mengkritisi semua hal itu. Dan ternyata itu sangat sudah tidak relevan, mereka udah pernah mengalami dan udah memahami konsep itu, dan ternyata nggak terlalu banyak dipakai juga di kondisi saat ini ya, yang zamannya udah berbeda dengan kondisi bahula. Itu akan lebih membuat mereka tidak merasa nyaman dalam proses pembelajaran di kaderisasi kita itu. Gitu. Jadi ya mungkin kita bisa menginfluence mereka untuk mau ikut program kaderisasi kita, tapi ya kita nggak bisa mengontrol mereka untuk mau menerima semua yang kita berikan kepada mereka. Makanya ya kalau misalnya kita ingin menginfluence mereka dengan lebih baik ya berikan kontrol aja kepada mereka. Kita bikin mereka terlibat gitu. Oke, masuk ke poin 4, kita juga perlu memahami bahwa proses kaderisasi itu adalah proses yang panjang ya, nggak proses yang singkat. Jadi kalau misalnya kalian di sini masih ada yang punya mindset bahwa proses kaderisasi itu adalah program kegiatan selama 3 hari 2 malam saja, kalian harus belajar lagi dalam kaderisasi ya. Jadi karena kaderisasi itu program tujuannya jangka panjang. Makanya kita perlu bikin roadmap-nya sebenarnya dari setiap tahapannya apa aja. Kan kadang-kadang mungkin kita bahkan perlu tahu juga sebenarnya dalam perjalanan panjang ini tuh apa aja yang kita perluin gitu. Dari mulai perencanaannya ya kita harus bikin perencanaan yang matang dalam program kaderisasi kita. Terus kita juga perlu nih bekal-bekal ya. Artinya secara diri kita juga perlu terpenuhi kemampuan kita dalam merancang program kaderisasi ini. Terus kita perlu tahu nih petanya ke arah mana ya kan kaderisasi ini tuh akan dituju dan kita juga harus tahu sebenarnya checkpointnya di mana aja. Kita perlu nentuin kapan kita ngecek lagi apakah kita udah sesuai dengan jalannya atau enggak. Ya kan ketika kita pakai Google Maps juga gitu ya. Ketika kita mau ke tujuan tertentu pakai Google Maps, terus kita kan kadang-kadang ngeliat tuh. Itu kan sebenarnya checkpoint ya. Ini kita bener nggak sih? Bener nggak sih? Nah, dalam proses kaderisasi juga kita perlu melihat lagi organisasi kita tuh udah berada di jalan yang tepat atau enggak di proses kaderisasinya. Anak-anaknya, orang-orang yang organisasinya itu anggota organisasi kita tuh udah berada di kondisi kemampuan yang tepat atau belum untuk menjalankan fungsinya. Kalau misalnya belum, pada saat itu mungkin perlu ada intervensi lagi ke mereka. Dibuat program-program lain untuk membuat mereka tuh bisa lebih siap menjalani program atau menjalani tanggung jawab mereka. Nah, dan yang terakhir, yang paling penting itu tujuannya tentunya. Nah, makanya si kaderisasi ini tentu ada tujuan, bisa direfleksikan dari tujuan-tujuan organisasi kalian, atau bisa dilihat mimpi besar dari organisasi kalian ya, untuk bisa membuat agar orang-orang dalam organisasi kalian yang sedang kalian kader ini mampu untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, melaksanakan tugas-tugasnya agar organisasi ini bisa hidup secara sehat dan menunaikan tujuan hidupnya gitu. Oke, jadi memang ini ya, kaderisasi itu adalah proses jangka panjang, bukan cuma program sehari, 2 hari, 3 hari aja dan kita lepas, tapi kita juga perlu memahami dalam setiap harinya,
sebenarnya kita sedang mengkader juga mereka gitu. Kita sebagai kadifnya nih atau sebagai seniornya kita bisa menyampaikan secara informal atau secara formal ya, ke mereka dalam diskusi-diskusi di warung kopi gitu terkait organisasi kita itu juga bentuk kaderisasi. Makanya proses kaderisasi ini proses yang panjang, nggak cuma sehari 2 hari aja, tapi justru selama keberjalanan organisasi kaderisasi itu sedang dilakukan dan karena banyak orang yang nggak menyadari hal itu, mereka kehilangan momen-momen penting kaderisasi itu. Padahal setiap hari mereka sedang melakukan kaderisasi, tapi mereka tidak tidak hadir secara penuh dalam proses kaderisasi yang setiap hari mereka lakukan itu secara mereka nggak sadar. Makanya hasilnya ya banyak orang-orang yang nggak siap untuk menggantikan kepemimpinan. Karena mereka nggak pernah disiapin, terus tiba-tiba ditunjuk kan kaget. Ya. Tapi kalau misalnya selama proses keberjalanan organisasi kita benar-benar menyiapkan orang-orang itu untuk siapapun nanti orangnya, semua orang yang jadi staff saat ini akan saya buat akan menjadi orang-orang yang seluruhnya itu akan siap untuk memimpin jadi kadif berikutnya misalnya. Jadi kita nggak asal pilih si orang inilah nanti yang jadi ya kita benar-benar nyiapin nih. Pokoknya kita nargetin semua orang itu akan punya kualifikasi yang setara atau enggak seminimalnya semua orang itu tuh ketika diminta jadi kadif itu akan mampu gitu. Nah itu proses kaderisasi yang namanya gitu ya, roadmap panjang. Nah, makanya kita di sini bukan tentang mendesain sebuah program, tapi kita mendesain sebuah pengalaman. Jadi ada berbagai macam pengalaman yang perlu mereka dapatkan, bukan hanya ketika mereka ikut program kaderisasi yang secara real itu dinamai program kaderisasi, tapi ya ketika mereka menjalankan program organisasi, ketika mereka mengalami kegiatan-kegiatan organisasi itu sebenarnya kaderisasi juga sedang berjalan. Nah, kelima ini tentang brain and heart connection, ya koneksi antara otak dan hati, jiwa atau emosi ya. Ya jadi di sini aku ingin sedikit menjelaskan ya bahwa memang emosi ini tuh ngasih dampak sebenarnya dalam proses pembelajaran dan proses kaderisasi. Ya kalau misalnya aku ngomongin tentang emosi ini secara garis besar bisa dibagi dua ya, antara emosi-emosi yang sifatnya itu emosi negatif sama ada emosi-emosi yang itu sifatnya positif. Emosi negatif itu apa? Ya banyak ya kayak perasaan takut, perasaan eh, sedih ya. Yang itu mengakibatkan perilaku-perilaku tiga hal ini, entah fight, flight, and freeze. Melawan, kabur, atau terdiam tidak bisa menentukan apapun. Nih, contohnya kalau misalnya kita ngelihat hewan buas ya, itu kan muncul emosi negatif ya di dalam diri kita, takut dan sebagainya. Kita menjadi lebih waspada. Kan ada 3 kemungkinan yang kita lakukan ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita bisa melawan hewan buas itu, misal ada ular nih sendirian terus kita bawa tongkat ya, mungkin kita akan melakukan tindakan fight dan kita karena ada sesuatu yang membuat emosi negatif kita itu muncul, kita akan fokus ke emosi negatif kita itu, fokus ke subjek si penyebab emosi negatif kita itu muncul ya, si ular itu. Terus akhirnya kita melawan agar ularnya meninggoy gitu. Atau kalau misalnya kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk melawan ular itu ya, kita akan kabur dari ular itu. Atau misalnya ya kita sampai tidak bisa berkiti-kiti dan kita nge-freeze di situ gitu. Ada 3 kemungkinan ini. Nah, dalam proses kaderisasi ini penting ya. Kenapa? Karena ketika emosi negatif itu muncul dalam proses kaderisasi, ini bisa bikin mereka melakukan 3 hal ini. Entah itu mereka memberontak dalam organisasi, mereka merasa, oh ini nggak bener nih, udah nggak mau. Mereka ngejelek-jelekin organisasi kita dan sebagainya, menyerang organisasi kita karena mereka merasa bahwa organisasi kita ini memberikan dampak negatif kepada dirinya. Atau misalnya mereka kabur ya keluar dari organisasi itu, atau misalnya mereka ya udah diem-diem aja di orang yang pasif misalnya. Nah, ketika kita bikin program atau proses kaderisasi kita itu tidak nyaman, tidak memberikan emosi yang positif. Nah, sementara emosi-emosi positif ini sangat baik karena akan memicu rasa keingintahuan, penasaran, motivasi, dan bahkan meningkatkan atensi ya. Mereka jadi lebih fokus untuk mengerjakan tugas-tugas di organisasi gitu. Makanya ya, ini aku mau sedikit mengkritik juga ya tentang beberapa waktu lalu ada BEM yang viral karena program pembentak-bentakan yang tidak jelas. Itu kan sebenarnya udah jelas ngasih emosi negatif ya. Bahkan ketika dulu mengalami hal tersebut kan mereka juga merasakan emosi negatif itu dan mereka nggak mau sebenarnya merasakan hal itu. Tapi ya malah mereka melakukannya lagi ya, itu adalah sebuah ya kebodohan mungkin bisa disebut ya. Kalau mereka sadar tapi tetap melakukan kan itu sebenarnya kebodohan ya.
Ya, tapi mungkin mereka memang nggak sadar aja ya. Nah, makanya ya banyak orang-orang yang ketika saat ini media sosial banyak digunakan sama orang-orang, mereka mencurahkan isi hatinya di sana kan. Bahwa mereka ya tidak ingin melakukan itu gitu. Ya, akhirnya mereka menyerang organisasi itu sendiri dengan bikin pernyataan-pernyataan di media sosial. Nah, makanya si emosi ini ya, ini bukan marah tentu ya. Emotion itu bisa mempengaruhi retensi dalam pembelajaran gitu dalam proses kaderisasi. Makanya sangat baik ketika kita bisa menimbulkan emosi-emosi positif dalam proses kaderisasi kita yang tadi aku bilang itu bukan hanya dalam program kaderisasi yang 2 sampai 3 hari aja, tapi dalam seluruh kegiatan di organisasi itu. Makanya kita perlu mampu untuk membuat emosi positif itu muncul ke seluruh anggota kita. Nah, makanya ya terus apakah memang negatif emosi itu jelek? Ya, sebenarnya dalam beberapa hal di dalam takaran tertentu sebenarnya bisa ngasih hal positif. Cuma kalau misalnya kita gagal untuk memanage itu ya akan memberikan dampak yang buruk sih sebenarnya. Makanya perlu ada ilmu lagi sebenarnya untuk bisa menggunakan hal ini. Nah, logic plus emotion are winning combination when useful and usable meet delight. Great thing happens. It's about balance ya. Jadi ya tentang keseimbangan lah intinya antara emosi dan pikiran kita dalam proses kaderisasi itu gitu. Nah, yang 6 kita perlu memahami bahwa yang belajar itu bukan cuma mereka. Ketika kita bikin program kaderisasi, bukan berarti kita tidak sedang mengalami kaderisasi. Kita juga sedang melakukan proses kaderisasi dalam bidang kita. Dari mulai kita learning by doing, kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Misalnya nih kalian mengaplikasikan apa yang aku sampaikan ini di sini kan artinya kalian sedang melakukan learning by doing ya. Experimenting sebenarnya gitu. Bahkan mungkin researching juga ya. Kalian melihat nih ada permasalahan apa, paling kalian kan megang senasional ya. Melihat nih permasalahan apa di masing-masing wilayah, terus menganalisa permasalahan tersebut ya, terus mencari data yang valid. Wah, itu kan kalian melakukan sebuah research dan kalian mencoba gagasan baru ya gitu. Nah, karena intinya kita belajar juga sebenarnya di sini. Nah, kenapa kita perlu memahami ini ya? Ini perlu membuat kita sadar karena ketika kita gagal menyadari bahwa kita itu sebenarnya sedang belajar juga di sini kita mendapatkan berbagai macam keuntungan juga dalam proses pembelajaran ini kita enggak apa ya jiwa kita tuh nyawa kita tuh enggak sepenuhnya di sini ya. Jadi kita kayak ngerasa capek aja gitu di sini. Lagi bikin program kok susah banget ya, capek banget. Padahal sebenarnya kita lagi belajar, tapi enggak kita maknai aja bahwa sebenarnya kita tuh kalau misalnya kita sadar ya bahwa kita tuh sedang berada di apa ya lahan belajar yang sangat luar biasa di bidang kaderisasi ini, kita akan berusaha untuk mencari berbagai macam informasi, berbagai macam pembelajaran untuk kita ambil ke dalam diri kita dan kita bisa mencobakan itu semua dalam organisasi kita kan. Gitu. Walaupun memang dalam proses itu tentu agak ada tantangan ya karena mencoba hal baru itu kayak kita mencoba untuk menemukan apa ya tanah baru gitu. The new land yang lebih baik ya. Kayak kondisi di tanah ini tuh gersang terus kita berusaha untuk mencari tempat yang baru yang itu tentu kita kan nggak tahu ya di sana itu bakal ada apa, ada hewan buas atau apa gitu, seberapa jauh ya. Dan banyak orang-orang yang hanya sedikit ya orang-orang yang berani untuk keluar dari zona nyamannya itu kan. Makanya orang-orang yang mampu untuk menemukan dataran-dataran baru itu dikenang dalam sejarah karena mereka mampu untuk keluar dari terpenjaranya jiwa-jiwa mereka. Mereka ingin membuat rakyat mereka lebih bahagia dengan menemukan dataran baru itu. Dan akhirnya mereka ya jadi dikenang karena memang mau melakukan itu, melakukan eksperimen itu. Nah, makanya ya kita sedang melakukan proses pembelajaran juga. Kita perlu menikmati dan perlu memaknai semua proses pembelajaran ini bahwa ya kita juga sebenarnya mendapatkan banyak sekali keuntungan dalam proses pembelajaran yang sedang kita lakukan secara langsung dengan menjadi orang-orang yang berada di tim kaderisasi gitu. Dan dengan kita merasa bahwa kita sebenarnya menjadi orang yang sedang belajar, kita akan lebih mudah untuk memahami para pembelajar-pembelajar itu atau orang yang di kader itu gitu. Nah, ini yang terakhir yang ketujuh itu kita perlu memahami ya bahwa diri kita itu penting banget ya. Karena tugas kita adalah melakukan transformasi tadi. Ketika kita punya organisasi di awal tadi mungkin aku udah jelasin tentang
fenomena gunung es. Untuk bikin produk yang atau jasa yang bagus dalam organisasi kita perlu memperbaiki SDM-nya, hal-hal yang ada di bawahnya. Dan artinya sebenarnya kita sedang melakukan transformasi terhadap organisasi kita kan. Mentransformasi orangnya, mentransformasi organisasinya, dan akhirnya produknya juga ikut berubah. Makanya ini jadi salah satu hal yang penting sebenarnya kita itu di kaderisasi. Dari mulai kita perlu melakukan proses analisa dulu, terus kita melakukan perancangan dalam program kaderisasi kita, habis itu kita mengeksekusi dan kita mengevaluasi lagi program kaderisasi kita apakah sudah berjalan baik, dan hasil evaluasinya kita dijadikan bahan analisa juga untuk membuat transformasi yang lebih baik lagi gitu di kemudian hari. Terus beriterasi. Nah, makanya ya ini jadi poin penting bagi kita untuk memahami bahwa tugas kita itu sangat penting di kaderisasi gitu ya. Oke, aku rasa itu aja yang ingin aku sampaikan di sini. Dan kalau misalnya memang kalian ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan secara private, aku sangat terbuka. Dan kalau misalnya panitia mau memberikan nomor telepon aku tidak masalah juga ya. Silahkan aja dibagikan. Atau kalau misalnya mau ngontak bisa via IG, @romisangaji. Mudah untuk dicari juga. Nanti silahkan kita berdiskusi bersama-sama kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja. Dan ini akan aku upload di YouTube ya. Dan kalau misalnya kalian ingin menanyakan sesuatu, boleh di komen aja di YouTube-nya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu, insya Allah mungkin nanti kalau misalnya sempat akan aku coba bikin video jawabannya gitu ya. Dan nanti kalian bisa mengakses juga di YouTube yang sama. Ya mungkin gitu aja dari aku. Terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman FSLDK Komisi B di bagian kaderisasi. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan di sini bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan yang aku sampaikan. Aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.